Pada video kali ini, kami akan membahas materi terkait dengan gangguan-gangguan pada otak, syaraf, otot, dan tulang. Pertama, kita akan membahas gangguan pada otak terlebih dahulu ya. 1. Gangguan otak. Contohnya seperti stroke, patologi, gangguan suplai darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Etiologi bisa disebabkan oleh penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Manifestasi gejala umum meliputi kelemahan tiba-tiba pada satu sisi tubuh, kesulitan bicara, kebingungan, gangguan penglihatan, dan kehilangan keseimbangan. Prognosis bervariasi tergantung pada luasnya kerusakan otak dan seberapa cepat perawatan diberikan. Semakin cepat diobati, semakin baik pula prognosisnya. Macam-macam pemeriksaannya: 1. CT scan, 2. MRI otak, 3. Tes darah, 4. Angiografi, 5. EKG. Tindakan pengobatannya: obat pengencer darah, tindakan bedah jika diperlukan, misalnya untuk mengangkat bekuan darah dan terapi rehabilitasi. Yang kedua yaitu ada gangguan saraf, contohnya neuropati perifer. Patologinya, kerusakan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang yang mempengaruhi sensasi dan gerakan. Etiologi, bisa disebabkan oleh diabetes, infeksi, trauma, atau penyakit autoimun. Manifestasi, gejala meliputi rasa kesemutan, kebas, nyeri, atau kelemahan pada tangan dan kaki. Prognosis, bergantung pada penyebabnya. Jika terdeteksi dini dan penyebabnya ditangani, kondisi bisa diperbaiki atau dikelola. Macam-macam pemeriksaan, tes konduksi saraf, elektriografi atau EMG, tes darah, dan biopsi saraf. Tindakan pengobatan. Pengobatan bisa mencakup obat pereda nyeri, terapi fisik, kontrol gula darah pada diabetes, dan pengobatan penyebab yang mendasari. Selanjutnya ada gangguan pada otot. Gangguan pada otot, contohnya yaitu miopati. Untuk patologinya adalah kerusakan atau kelainan pada serat otot yang menyebabkan kelemahan dan penurunan fungsi otot. Untuk etiologinya, yaitu bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi, gangguan metabolik, atau penggunaan obat tertentu. Manifestasinya adalah gejalanya meliputi kelemahan otot, kelelahan, dan dalam beberapa kasus pembengkakan otot. Prognosisnya yaitu tergantung pada jenis miopati. Beberapa jenis bersifat progresif dan dapat menyebabkan disabilitas, sementara yang lain dapat dikendalikan dengan pengobatan. Untuk macam-macam pemeriksaannya, ada biopsi otot, tes darah untuk enzim otot, atau seperti kreatin kinase, dan elektromiografi atau EMG. Selanjutnya yang terakhir ada tindakan pengobatan, yaitu pengobatan tergantung pada penyebab miopati, bisa berupa obat-obatan, terapi fisik, dan manajemen gejala. Yang keempat ada gangguan tulang, contoh osteoporosis. Yang pertama, patologi. Penurunan kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang kedua, etiologi. Umumnya disebabkan oleh penuaan, perubahan hormonal, misalnya menopause, terus kurangnya asupan kalsium dan vitamin D, serta gaya hidup tidak aktif. Yang ketiga, manifestasi. Tidak ada gejala pada tahap awal, namun pada tahap lanjut dapat menyebabkan patah tulang, penurunan tinggi badan, dan nyeri tulang. Yang keempat ada prognosis, yaitu dengan perawatan yang tepat, kerusakan tulang dapat diperlambat dan risiko patah tulang dapat dikurangi. Yang kelima ada macam-macam pemeriksaan, yaitu DEXA scan untuk mengukur kepadatan tulang, tes darah untuk kalsium dan vitamin. Yang keenam ada tindakan pengobatan, yaitu suplementasi kalsium dan vitamin D,
Obat untuk meningkatkan kepadatan tulang, misalnya bifosfonat, dan latihan fisik untuk menguatkan tulang. Nah, itu dia macam-macam gangguan pada otak, syaraf, otot, dan tulang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami, maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.